Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak gak mau berhenti nih bilang kangen banget. Pengen bisa onsite bareng-bareng sama adik-adik Kiki, Kimo sama Ejen. Tapi gak apa-apa, meskipun kita masih online, kita harus tetap semangat untuk ibadah online. Oke, kakak mau lihat nih siapa yang udah semangat banget buat ibadah hari ini. Wah, semuanya udah semangat ya. Yuk kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan kasih. Terima kasih untuk istirahat yang Tuhan kasih buat kami. Kalau sebentar kami mau beribadah, kami mau dengerin firman Tuhan, kami mau kreativitas, kami mau games, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo Kiki, Kimo, Ejen sama-sama katakan amin. Oke, jangan ada yang duduk ya. Kita mau yel-yel dulu. Mulai dari kelas Kiki sama Kimo yang akan dipimpin sama teman kalian. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, sekali lagi ya, bareng sama Kak Feli, Kak Agatha, dan Kak Sylvia. Oke, siap? Dari bawah. Kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, sekarang buat yang Ejen. Yang adik-adik Kiki sama Kimo jangan duduk. Sekarang buat Ejen ya, akan dipimpin sama teman kalian. Ejen siap? Siap. Gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, one more time bareng sama kakak. Semuanya siap yuk. Anak-anak hebat siap. Ejen siap? Siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, Aero Generation, hebat. Wah, kasih tepuk tangan kak buat anak-anak hebat. Wah, keren adik-adik. Gak bosan-bosan, kita mau deklarasi dulu. Kita deklarasi dengan penuh semangat, dengan penuh percaya kalau kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya, akan dipimpin sama teman kalian dulu. Halo teman-teman, nama saya Yemima. Yuk kita deklarasi anak hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkatiku untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, sekali lagi kak, kasih tepuk tangan. Adik-adik di rumah juga boleh tepuk tangan buat diri sendiri. Keren. Siapa yang udah siap buat memuji nama Tuhan? Wah, semuanya udah siap kak. Kita juga udah siap ya di sini ya, bareng-bareng sama adik-adik. Yuk, kita mau nyanyiin lagu Laskar Kristus. Ikutin gerakan kakak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. 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 Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Ajakin adiknya, ajakin kakaknya. Kalau mau adik-adik ajakin juga mama papanya boleh. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay, kasih tepuk tangan laskar Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu lagi pujian buat Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita naikin sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapak, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan setiap isi firman-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan mengerti akan setiap isi hati-Mu Tuhan. Amin. Buat kami Tuhan bisa mempraktekkan Tuhan apa yang Tuhan firmankan kepada kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya masih online di rumah masing-masing. Tapi kakak percaya anak-anak hebat masih tetap sangat bersemangat ya. Nah, minggu ini kalian sudah siap untuk mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan? Coba kakakmu ajak yang udah siap bangkit berdiri. Kita deklarasikan sama-sama dengan suara yang semangat. Yuk bangkit berdiri yuk, anak-anak yang hebat, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Kapan? Hari ini. Good, kakak percaya kalian semua udah sangat siap. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian semua di rumah untuk bermain game. Siapa yang mau main game?
Yuk kita sama-sama mau main game dulu. Nah, sebelum kita mulai bermain, kakak akan jelaskan dulu cara bermain dan media yang diperlukan dalam permainan tembok pertahanan ini. Yang pertama, adik-adik siapkan bola-bola. Kalau ada di rumah bola plastik kayak gini, ya. Atau kalau nggak ada, boleh pakai kertas bekas di rumah. Kalian, apa ini namanya ya kak? Diremek-remek, diremes-remes. Jadi apa? Jadi kayak bola gini ya. Lalu yang kedua, kalian harus pakai benda apapun di rumah yang bisa jadi tembok pertahanan buat kalian. Kalau di sini Kak Agatha pakai bantal. Adik-adik mungkin di rumah boleh pakai apapun, mau selimut, mau handuk, mau jaket, mau apa, pokoknya yang bisa jadi pertahanan buat kalian nanti ya. Nah, di sini Kak Agatha dan Kak Sylvia akan mencontohkan nanti cara bermainnya. Di sini ceritanya yang jadi tembok pertahanannya Kak Agatha dan yang jadi musuhnya ceritanya Kak Sylvia. Nanti Kak Sylvia akan menyerang Kak Agatha. Ya, tetapi ingat Kak Agatha punya tembok pertahanan. Ya, jadi nanti kalau adik-adik di rumah yang mainnya mungkin di keluarganya ada 3 orang, boleh. 1 yang jadi tembok pertahanan, 2 jadi musuhnya. Kalau 4 orang boleh, misalnya mau 2 orang yang punya temboknya, 2 lemparin bola, boleh ya. Yuk kita mulai bermain. Kak Agatha dan Kak Sylvia siap? Oke, kita mulai permainannya ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu gamesnya adik-adik. Jelas ya? Sekarang kalian boleh pause dulu videonya dan kalian boleh bermain dulu di rumah bersama keluarga kalian. Selamat bermain! Nah, gimana gamenya adik-adik? Siapa yang kalian tadi lolos dan aman dari lemparan bola musuhnya? Ada yang aman nggak kena bola-bolanya? Kenapa kalian bisa aman? Karena ada tembok pertahanan. Kalian pakai apa temboknya? Kalau Kak Agatha tadi pakai bantal. Mungkin kalian di rumah ada yang pakai selimut, ada yang pakai handuk atau boneka yang besar ya. Itulah tembok pertahanan yang membuat kalian aman. Nah, dari game inilah kita belajar tentang pentingnya tembok pertahanan. Apa adik-adik? Tembok pertahanan. Emang apa sih Kak pentingnya tembok pertahanan? Coba bayangkan tadi waktu adik-adik main games. Ya, kalau nggak ada tembok yang jadikan kalian pertahanan buat kalian, kalian akan mudah kena lemparan bola. Tapi tadi kenapa kalian bisa aman? Karena ada tembok pertahanan. Nah, pada zaman dahulu kala, negara-negara, kerajaan-kerajaan, itu mereka punya tembok adik-adik, tembok pertahanan untuk mereka bertahan dari serangan musuh. Nah, pada suatu waktu, tembok kerajaan Yerusalem itu hancur adik-adik, roboh temboknya. Tapi puji Tuhan, ada seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat yang bernama Nehemia. Nah, Nehemia inilah yang nanti dia akan memimpin pembangunan tembok Yerusalem kembali. Nah, seperti apa sih tembok Yerusalem yang hancur itu? Kakak akan perlihatkan sama adik-adik ada 2 tembok yang negara miliki, ya. Nah, di sini ada contohnya ya, ada tembok negara China. Nah, tembok negara China seperti ini adik-adik. Lihat ya, dia lebar, panjang. Adik-adik tahu panjangnya tembok ini berapa? 21,196 km dan tingginya 6,5 meter. Lebarnya 5,8 meter. Dan inilah tembok pertahanan negara atau kerajaan Yerusalem. Nah, tembok ini dia punya panjang
4,18 meter. Bukan, salah kakak. 4.018 meter. Nah ya, lalu tingginya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Tinggi dan lebar? Tinggi lebar banget adik-adik. Coba bandingkan dengan tembok di rumah kita masing-masing. Oh, tembok di rumah kita masing-masing itu enggak setinggi ini ya. Dan tidak selebar tembok negara-negara ini. Tembok di rumah kita mungkin mudah sekali untuk diloncati sama manusia atau sama kucing ya. Tapi tembok yang mereka punya ini tembok yang sangat tinggi. Dan inilah tembok pertahanan mereka. Nah, dalam 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang tokoh Nehemia ini adik-adik. Bagaimana Nehemia dia dapat menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Adik-adik tahu Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok ini berapa lama? Hanya dalam waktu 52 hari. Wow, hebat sekali adik-adik. Nehemia dalam waktu 52 hari dapat menyelesaikan pembangunan tembok ini. Nah, di hari ini, di minggu ini, kita mau belajar tentang siapa sih Nehemia. Kita mau kenalan sama Nehemia lebih lagi. Adik-adik ada yang kenal sama tokoh Nehemia ini? Yuk, yang mau sama-sama kenal sama Nehemia. Minggu ini kita belajar tentang siapa sih Nehemia, apa sih pekerjaan Nehemia? Nehemia adalah seorang Israel yang melayani Raja Persia. Nehemia dikenal seorang pribadi yang takut akan Tuhan dan punya karakter yang baik. Pada saat itu di kerajaan Persia, Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja. Minuman untuk raja datang. Minuman untuk raja datang kembali. Minuman untuk raja datang lagi. Wah, ini baru enak. Silahkan Baginda Raja. Anggur ini enak sekali. Nah, itulah pekerjaan Nehemia adik-adik. Dia menjadi seorang juru minuman raja. Dan Raja Artasasta sangat percaya kepada Nehemia. Terbukti kan tadi, raja hanya mau minum anggur itu kalau anggurnya sudah dicicipi dan yang memberikan anggurnya itu Nehemia sendiri. Jadi adik-adik pada zaman dulu raja itu minumnya minuman anggur, bukan kopi atau teh kayak sekarang ya. Dan minuman yang raja minum itu harus dicobai atau dicicipi oleh Nehemia dulu.
Jadi Nehemia itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Karena pada zaman dulu menjadi seorang juru minuman itu harus orang yang bisa dipercaya. Seperti Nehemia. Jadi kalau misalnya ada minuman anggur datang kayak tadi ya, Nehemia harus coba dulu. Baru kalau minuman itu aman, baik, bisa diberi sama raja, baru Nehemia berikan. Kayak tadi minumannya bikin Nehemia mules. Wah, itu nggak bisa dikasih sama raja. Itu nggak aman buat raja. Bahkan tadi waktu minumannya datang lagi, Nehemianya apa adik-adik? Dia pusing dan langsung pingsan. Apalagi itu sangat tidak aman untuk raja minum. Jadi posisi Nehemia ini sangat penting adik-adik. Kalau minuman anggurnya itu beracun dan mematikan, yang mati duluan siapa? Nehemia. Kalau raja aman. Wah, karena Nehemia sangat dipercaya sama raja. Adik-adik percaya Nehemia pasti diperlakukan baik sama raja. Nehemia pasti dibayar sangat mahal sama raja. Dan hidup Nehemia di Persia itu udah enak banget adik-adik. Ya, karena Nehemia itu orang kepercayaannya Raja Artasasta. Ya, nah tetapi adik-adik tahu nggak? Meskipun hidup Nehemia sudah sangat enak di Persia, Nehemia itu nggak lupa sama saudaranya, sama bangsanya. Terbuktinya apa? Waktu itu datanglah Hanani, dia adalah saudara Nehemia. Waktu Hanani datang, Nehemia bertanya kepada Hanani, bagaimana keadaan dan kabar dari saudara-saudaranya dan bangsanya di Yerusalem. Dan adik-adik tahu apa yang Hanani ceritakan kepada Nehemia? Hanani bilang bahwa keadaan Yerusalem sangatlah tidak baik. Kota mereka sudah hancur, tembok pertahanannya hancur, pintu-pintunya terbakar. Wah, adik-adik kebayang gak tembok pertahanan Yerusalem hancur? Pada waktu itu Nehemia sangat sedih adik-adik. Dan kalian tahu apa yang Nehemia lakukan? Nehemia berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah yang Nehemia lakukan lagi? Adik-adik mau tahu kelanjutannya? Makanya saksikan terus, ikuti terus ibadah sekolah minggu setiap minggunya dalam 2 bulan ini. Kalian akan lihat perbuatan hebat apa yang Nehemia lakukan sampai akhirnya tembok Yerusalem bisa terbangun kembali. Nah adik-adik, dari kisah Nehemia ini kita belajar bahwa anak terang harus seperti Nehemia. Meskipun hidupnya udah enak di Persia, tapi Nehemia dia tetap peduli, dia tetap care sama saudara dan bangsanya. Buktinya apa? Tadi Nehemia mau menanyakan kabar kepada Hanani. Nah, anak-anak terang, kalian suka nggak sih atau pernah nggak sih nanya kabar atau nanya keadaan atau nanya apa sih yang dipengen sama mamanya misalnya, sama papanya? Ayo, ada yang pernah nanya nggak? Mama pengen aku berbuat apa sama mama? Atau papa mau apa supaya aku bisa lakukan atau beri buat papa? Atau mungkin yang kalian tinggal sama oma, opa, engkong, emaknya, pernah nggak kalian nanya sama mereka? Apa sih yang mereka mau? Apa yang bisa kalian perbuat buat mereka? Nah, di akhir ibadah nanti kita akan sama-sama praktek ya anak-anak. Kita akan sama-sama praktekkan seperti yang Nehemia lakukan kepada Hanani. Dia bertanya dan dia melakukan apa yang harus dia tolong kepada saudara-saudaranya dan juga kepada bangsanya. Ya, jadi mulai dari ibadah hari ini kita belajar bahwa sebagai anak terang kita harus punya hati yang mau peduli ya. Meskipun adik-adik mungkin udah enak hidupnya, adik-adik mungkin udah kayak Nehemia, udah seneng, udah happy. Tapi sebagai anak terang itu kita nggak boleh egois, hanya mementingkan kesenangan kita sendiri.
kita nggak mau tahu sama orang lain, kita nggak mau peduli sama orang lain. Kita harus seperti Nehemia ya adik-adik ya. Nah, yuk siapa yang mau praktek menolong seperti Nehemia? Bahkan adik-adik tahu nggak, di Galatia 6 ayat 2 firman Tuhan katakan seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi firman Tuhan juga bilang supaya kita tuh bertolong-tolonglah. Enggak egois sendiri. Aku kan udah seneng. Nggak mau, aku juga lagi sedih. Aku juga pengen cerita ini itu. Jangan ya. Tapi sebagai anak hebat, sebagai anak terang, mulai hari ini belajar bertanya, belajar peduli, belajar care sama saudara-saudara, teman, juga sesama atau sama miss di sekolah juga boleh. Adik-adik tanya, pernah gak nanya sama missnya, Miss, ada yang perlu dibantu atau ada yang perlu ditolong? Atau Miss, apa kabarnya Miss? Ada yang perlu aku doakan? Wah, missnya pasti seneng adik-adik. Ya, nanti di akhir ibadah kita akan sama-sama praktek ya. Sekarang kakak mau ajak siapa yang mau seperti Nehemia? Ada? Yuk, yang mau seperti Nehemia kita berdoa sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita dijadikan anak hebat yang mau peduli, yang mau care sama sesamanya, sama orang-orang, sama bangsanya. Ya, karena firman Tuhan tadi bilang apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ketika adik-adik mau menolong, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu artinya kalian sudah melakukan firman Tuhan. Yuk anak-anak hebat, kita sama-sama berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dari Nehemia Tuhan, dan kami ingin seperti Nehemia menjadi anak hebat yang peduli, yang mau menanyakan kabar atau keadaan keluarga kami atau sesama kami. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak terang yang bisa peduli terhadap sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yuk anak-anak hebat, angkat kedua tangan kalian. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak terang, yang berbeda daripada anak-anak yang lain. Sebab kasih Tuhan memampukan kalian, menolong kalian untuk menjadi anak terang yang bisa peduli, yang care, yang mau memperhatikan, menolong sesama kalian, juga keluarga kalian dan bangsa kalian. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Yuk anak-anak hebat yang sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk praktekkan sama-sama ya, seperti yang Nehemia lakukan. Karena ingat, anak terang, dia mau bertolong-tolongan, dia mau bertanya kabar dan keadaan sesamanya. Nah, adik-adik mulai praktekkan ya di rumah ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pedang roh. Nah, sebelum kakak mau ajarin tentang pedang roh, kita mau lihat pedang roh yang minggu kemarin ya. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbata-bata. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu
satu dengan tidak bersungut-sungut bersungut-sungut dan dan berbantah-bantahan. berbantah-bantahan. Amin. Amin. Pedang roh hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Nah, sebelumnya kakak mau ajarin satu kali, nanti adik-adik ikutin barengan sama Kak Tata sama Kak Pia juga ya. Bisa ya? Yuk sama-sama ya. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sekarang kakak-kakak di sini mau bareng, adik-adik juga ikutin bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Galatia 6 ayat 2 ini berbicara seperti ini. Kita anak-anak hebat, anak-anak terang harus mau saling tolong menolong. Kita harus punya care, perhatian sama teman kita. Jadi kalau di rumah ada adiknya yang lagi sedih gitu, kakaknya harus mau bantuin. Kalau kakaknya lagi beres-beres, adiknya mau bantuin ya. Karena itu artinya anak terang, anak yang suka menolong orang lain. Jadi adik-adik, lewat ayat hafalan ini kita sama-sama punya hati yang mau menolong orang lain. Oke? Nah, adik-adik setelah ini adik-adik boleh rekam pedang rohnya. Dan setelah itu nanti kirim ke grup WhatsApp yang ada di HP-nya adik-adik atau maminya ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau masuk kreativitas. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Tadi kan Karika dia bahas tentang Nehemia. Kalau Nehemia itu punya hati yang peduli sama orang lain. Jadi dia bertanya sama orang lain apa yang harus dibantu sama Nehemia. Nah, hari ini kreativitasnya berhubungan dengan itu. Kakak percaya adik-adik sudah siapkan semua bahannya ya. Yuk kita bikin sama-sama. Ya adik-adik pasti sudah menyiapkan kertas atau karton boleh sebesar ini. Kalau karton lebih baik karena lebih keras ya, jadi nanti enak waktu dibuatnya. Nah, adik-adik lipat seperti ini. Nah, harus dilipat seperti ini adik-adik ya. Tadi sebesar ini, lalu dilipat seperti ini. Setelah itu kita mau cetak bentuk tangan kita seperti ini. Ingat waktu kita mau cetaknya, kita cetak di sebelah sini ya. Jangan di sebelah yang sini. Nah, kita di sebelah sini, tangan kitanya merapat. Nah, ini nanti nggak ikut dipotong ya. Cetak seperti ini adik-adik ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik gunting, jangan dibuka, biarin aja seperti ini, tetap nempel gunting seperti ini ya. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini. Nah, kalau dibuka tuh ini gak lepas karena tadi waktu kita nempel seperti ini ya. Jadi adik-adik bikin tangannya seperti ini tidak lepas. Nah, setelah ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya kita mau warna dulu. Warnanya terserah adik-adik ya. Kalau bisa pakai krayon dia lebih terang nanti kelihatan ya. Adik-adik bisa warna. Nah, ini bentuk tangan yang sudah kakak warna pakai warna orange. Nah, kakak kasih ujung-ujungnya ini pakai pensil warna hitam atau memakai spidol dikasih tanda-tanda seperti ini. Adik-adik boleh berkreasi mau seperti apa supaya terlihat jelas ya dan bagus. Nah, adik-adik kasih yang terbaik ya, kasih warnanya yang terbaik, kasih tanda-tandanya juga yang terbaik. Nah, setelah ini nanti kita bentuk hati. Nah, bentuk hatinya di kertas lipat seperti ini. Adik-adik bentuk hati aja. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik langsung digunting. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau udah selesai,
Nanti adik-adik hatinya bisa ditempel di sini. Nah, tempel saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tadi kakak bilang kalau Nehemia itu dia bertanya sama orang lain, apa yang mau saya bantu? Nah, sekarang adik-adik tanya mama papahnya, kira-kira mama papa mau dibantu apa ya? Nah, contohnya misalnya mamahnya minta bantuin menyapu. Nah, adik-adik tulis di kertas menyapu. Atau mamahnya minta lagi mencuci piring misalnya. Mencuci piring. Adik-adik bisa bikin di kertas berwarna putih atau di kertas warna, boleh bebas. Setelah itu nanti sama adik-adik digunting. Nah, ini kakak punya yang sudah digunting seperti ini. Kakak ada bikin merapikan mainan, menyapu, mencuci piring, dan mengerjakan PR. Nah, ini yang tadi kita tanyakan sama mama papa. Mungkin hari ini adik-adik tanya sama mamahnya, Mama mau dibantu apa nih? Mama mau ditolong apa sama aku? Kata mama, mengerjakan PR sebelum bermain. Oke, berarti adik-adik kerjain dulu PR-nya. Terus tanya lagi besoknya atau setelah mengerjakan PR, Mama mau dibantu apa? Mencuci piring. Oh ya, adik-adik tulis, terus tempel juga. Terus ditanya lagi, Papa mau dibantu apa ya sama kakak misalnya? Papanya mau dibantu menyapu. Nah, terus wah, di Ade nih habis main kayaknya dia kecapean. Tanya-tanya sama Dede mau dibantu apa sama kakak? Bantu merapikan mainan bareng. Nah, ini udah selesai seperti ini. Jadi nanti adik-adik tanya sama mama papanya, sama adik kakaknya mau dibantu apa dan ditempel di tangan ini. Jadi tangan ini mengingatkan adik-adik untuk menolong ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini adik-adik ya. Ini kalau dilipat seperti ini, kalau dibukanya seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa catat ayat hafalannya di bentuk hatinya ini ditulis di sini. Ya seperti ayat hafalan kita sekarang ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi tangan ini mengingatkan kita untuk saling tolong-menolong. Menolong orang lain. Kalau di rumah menolong papa, menolong mama, adik, kakak. Jadi nanti kreativitasnya ini simpan atau taruh di pintu. Jadi anak-anak, adik-adik ingat, oh ya, anak hebat harus saling tolong-menolong. Jadi diingat ya, nanti kalau adik-adik pas mau ganti baju, lihat ada kreativitas tangan. Oh iya, saya harus tanya hari ini sama mama. Mama mau apa? Mau dibantu apa? Nah, jadi adik-adik ingat ya. Yuk, adik-adik buat kreativitasnya dengan semangat dan berikan yang terbaik. Nah, setelah ini kita mau lihat ya kreativitas adik-adik yang minggu kemarin. Kita mau lihat bagus-bagus dan lucu-lucu.